warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Wirnata, PGMI 2B. Di sini saya akan memaparkan makalah pribadi saya yang berjudul Menganalisis Syair Ibarat Kabar Kiamat, karya Tuan Guru Sapa, dengan mata kuliah Islam dan Tamadun Melayu, dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Siddiq, SPDI MPD. Latar belakang yang saya ambil dari makalah pribadi saya adalah di dunia Melayu praktik ini terbilang lazim dan lumrah. Tidak sedikit karya-karya sastra baik dari budayawan maupun agamawan yang mengadopsi nilai-nilai Al-Quran di dalamnya. Di antaranya kitab Syair Ibarat Kabar Kiamat karya Syekh Abdurrahman Siddiq. Syekh Abdurrahman Siddiq merupakan salah seorang ulama karismatik yang bermastautin dan menyebarkan ajaran Islam di daerah Hilir. Beliau memiliki nama lengkap Syekh Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif bin Muhammad bin Jamaluddin Al-Banjari. Syekh Abdurrahman Siddiq merupakan keturunan kelima dari Syekh Arsyad Al-Banjari, pengarang kitab Sabilal Muhtadin. Sepak terjang dan kontribusi beliau tidak terbatas hanya di ranah agama, bahkan meliputi seluruh lini kehidupan masyarakat, sosial, ekonomi, dan budaya. Beliau juga telah melahirkan banyak karya sebagai warisan terbaik bagi generasi ini. Syair Ibarat Kabar Kiamat pertama kali dicetak di Singapura oleh Matba'ah Ahmadiyah tahun 1344. Sebelumnya pada tanggal 1 Juli 1915 Masehi atau 1344 Hijriah, kitab ini telah diregistrasi oleh pemerintah Inggris di Singapura. Tema-tema dan pesan-pesan dimaksud terdiri dari kematian, sakaratul maut, alam barzah, siksa kubur, pertemuan mayat dengan malaikat munkar dan nakir, kedatangan malaikat uman, hari kiamat, penipuan, sangkakala, proses bats, padang mahsyar, penimbangan segala amal dan perbuatan, syafaat, surga dan neraka. Alasan saya memilih judul ini adalah saya ingin mengetahui bagaimana Syair Ibarat Kabar Kiamat karya Tuan Guru Sapa. Yang kedua, saya ingin memberikan bahan baca kepada pembaca terkait judul makalah penulis pentingnya. Yang ketiga, pentingnya untuk mengetahui terkait Syair Ibarat Kabar Kiamat. Adanya teori-teori yang mendukung dalam judul ini masuk kepada penjelasan istilah. Untuk menghindari kekeliruan atau salah tafsir dalam menafsirkan judul yang penulis cantumkan pada skripsi mini ini, yaitu menganalisis Syair Ibarat Kabar Kiamat karya Tuan Guru Sapa, maka diperlukan pendeskripsian mengenai variabel dalam penelitian ini, yaitu pengertian analisis. Pengertian analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan, dan memilih sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya, lalu ditafsirkan maknanya. Terus pengertian Syair Ibarat adalah Syair Ibarat Kabar Kiamat adalah sastra lisan budaya Indragiri berupa syair yang dibuat oleh Syekh Abdurrahman Siddiq atau Tuan Guru Sapa. Beliau adalah seorang mufti kerajaan Indragiri yang sangat terkenal. Tuan Guru Sapa, Syekh Abdurrahman Siddiq merupakan salah seorang ulama karismatik yang bermastautin dan menyebarkan ajaran Islam di daerah Indragiri Hilir. Beliau memiliki nama lengkap Syekh Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif bin Muhammad bin Jamaluddin Al-Banjari. Syekh Abdurrahman Siddiq merupakan keturunan kelima dari Syekh Arsyad Al-Banjari, pengarang kitab Sabilal Muhtadin. Terus Tuan Guru Sapa adalah seorang ulama yang menggabungkan beberapa kemampuan sekaligus, mulai dari seorang pendakwah, pengajar, mufti, penulis, sampai sebagai seorang petani kebun yang berhasil. Permasalahan identifikasi masalah berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut. Kurangnya pengetahuan anak zaman sekarang terkait siapa itu Tuan Guru Sapa, lemahnya semangat mahasiswa dalam menggali pengetahuan akan betapa besarnya pengaruh Tuan Guru Sapa, kurangnya pengetahuan banyak orang akan karya-karya luar biasa Tuan Guru Sapa. Salah satunya Syair Ibarat Kabar Kiamat.
kurangnya motivasi bagi pelajar atau mahasiswa dalam memahami isi kandungan syair ibarat kabar kiamat. Karya Tuan Guru Sapat. Rumusan masalah berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut. Apakah pengertian syair ibarat? Apakah syair ibarat kabar kiamat? Siapakah Tuan Guru Sapat? Bagaimanakah syair ibarat kabar kiamat? Terus batasan masalah untuk memudahkan dalam penulisan dan penyajian teori. Maka permasalahan dalam karya ilmiah ini dibatasi pada menganalisis syair ibarat kabar kiamat. Karya Tuan Guru Sapat. Masuk kepada landasan teori. Pengertian analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis sangat dibutuhkan untuk menganalisa dan mengamati sesuatu yang tentunya bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari pengamatan yang sudah dilakukan. Secara umum, pengertian analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Menurut beberapa para ahli, yaitu menurut Komarudin, analisis adalah aktivitas berpikir untuk menguraikan sesuatu keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan masing-masing komponen dan fungsi setiap komponen dan satu keseluruhan yang terpadu. Menurut Wiradi, analisis adalah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu yang kemudian digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu, lalu dicari maknanya dan kaitannya masing-masing. Pengertian analisis menurut Dwi Prastowo Darminto, analisis adalah penguraian sesuatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahannya, bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Fungsi analisis yaitu penyelidikan atau usaha untuk mengamati ini. Tentunya memiliki fungsi dan tujuan, yaitu mengintegrasikan sejumlah data yang didapat dari lingkungan tertentu. Sejumlah data yang didapatkan dari sumber daya yang berbeda tentunya membutuhkan analisa lebih lanjut agar mendapatkan kesimpulan dan mendapatkan pemahaman yang lebih terperinci, menetapkan sasaran yang didapat secara spesifik. Fungsi dan tujuan analisis yaitu tentunya agar data yang telah didapatkan pengertian lebih spesifik dan mudah dipahami. Memilih langkah alternatif untuk mengatasi masalah dan menetapkan langkah-langkah di antaranya yang terbaik untuk mendapati persiapan yang tepat guna sesuai dengan kebutuhan. Langkah-langkah dan jenis-jenis analisis. Sebelumnya melakukan analisis tentunya ada langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu mengumpulkan data-data penting, memeriksa kejelasan dan kelengkapan tentang pengisian instrumen pengumpulan data, melakukan proses identifikasi dan klasifikasi dari setiap pernyataan yang ada dalam instrumen pengumpulan dan berdasarkan variabel yang akan dianalisis. Melakukan tabulasi atau kegiatan pencatatan data ke dalam tabel-tabel induk. Melakukan pengujian terhadap kualitas daya, yakni dengan menguji validitas dan juga menguji reliabilitas instrumen dari pengumpulan data. Menyajikan data dalam bentuk tabel frekuensi ataupun diagram agar lebih mudah untuk memahami atau menganalisis karakteristik data. Menguji hipotesis. Pada langkah ini dilakukan pengujian terhadap hipotesis apakah isinya benar atau tidak. Terdapat beberapa jenis analisis, yakni analisis logika. Analisis logika adalah jenis analisis yang mempunyai rancangan
rancangan dengan menjalankan pemecahan sesuatu ke bagian-bagian yang berisi keseluruhan atas dasar prinsip tertentu. Kondisi tersebut bertujuan untuk menjelaskan kelompok yang terbentuk sehingga mudah dibedakan. Analisis logika terbagi menjadi dua bagian, terdiri atas analisis universal, yaitu analisis dari terumum ke terkhusus. Yang menjadi bagian penyusunannya analisis dikotomi, yaitu analisis menurut dua kelompok yang saling terpisah, yaitu terpositif dan ternegatif. Atau dapat dikatakan bahwa analisis dikotomi tersebut didasarkan atas hukum logika. Prinsip eksklusi terarti yaitu prinsip penyisihan jalan tengah. Analisis realis adalah analisis yang mempunyai rancangan urutan benda yang berdasarkan pada sifat perwujudan bendanya. Analisis realis terbagi dua bagian, yaitu terdiri atas analisis esensial, yaitu menurut unsur dasar penyusunannya. Analisis aksidental, yaitu analisis menurut sifat-sifat yang dalam perwujudannya. Syair ibarat kabar kiamat yang dikarang oleh Syekh Abdul Rahman Siddiq bin Muhammad Afif pertama kali diterbitkan oleh Matbaah Ahmadiyah Proses di Singapura tahun 1915. Buku ini kemudian ditransliterasikan oleh Suhaib Syam dan diterbitkan atas kerjasama pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan Yayasan Bakti Ilmu yang memiliki tebal 110 halaman dan dicetak oleh Universitas Riau Press pada tahun 2001. Menurut Unesrea, sebagai penyedia akses pencarian katalog buku di Indonesia, tercatat bahwa buku Syair Ibarat dan Kabar Kiamat terbitan Unri Press tersebut tersedia 3 buah di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, sedangkan menurut catatan data World Centerlux atau WordCat, sebagai penyedia akses pencarian katalog buku di seluruh Indonesia, buku ini telah tersebar ke berbagai perpustakaan kampus universitas di berbagai negara semisal Australian National University atau ANU, Canberra, Australia, Universitas Berkeley, Universitas Liberty, terus Universitas of British Columbia. Dan secara umum di berbagai perpustakaan kampus universitas di Amerika Serikat, beberapa buku karya tulis Tuan Guru Sapat sebagian dikutip dari Zulfa Jamali 2015 dan Alif Aidi, yaitu Asrar al-Sahlah min Iddat al-Qulub al-Mutbarat, diselesaikan pada bulan Rajab 1320 Hijriah atau Oktober 1902 Masehi. Fathul Alim fi Tarib di At-Talim diselesaikan pada tanggal 10 Sa'ban 1324 Hijriah. Tuan Guru Sapat Syekh Abdul Rahman Siddiq atau dikenal sebagai Tuan Guru Sapat sendiri merupakan guru agama Islam atau mufti dari Kerajaan Indragiri Hilir yang memiliki banyak sekali murid dari berbagai daerah. Murid-muridnya berasal dari Malaysia, Kalimantan, Singapura, Jambi, Bengkulu, dan Palembang. Mufti Syekh Abdul Rahman Siddiq merupakan mufti kelahiran kampung Dalam Pagar, Martapura, Kalimantan Selatan. Beliau lahir pada tahun 1867 Masehi. Mengenai kelahiran Tuan Guru Sapat, terjadi perbedaan penyebutan tahun. Yusuf Halidi menyebutkan tahun kelahiran 1897 Masehi. Hal ini disanggah oleh Wanmo Syagir Abdullah 1999 berdasarkan catatan keturunan Tuan Guru Sapat bahwa beliau lahir Rabiul Akhir, malam Kamis sebelum subuh tahun 1284 atau Agustus 1867 Masehi. Dalam catatan itu telah dihapus dan dirubah menjadi 1288. Tambahan catatan anak keturunannya, beliau wafat pada hari Senin jam 5.40 tanggal Sya'ban. Masuk pada penyajian data dan pembahasan penyajian data. Syair Ibarat Kabar Kiamat. Syair Ibarat dan Kabar Kiamat yang dikarang oleh Syekh Abdul Rahman Siddiq bin Muhammad Afif pertama kali diterbitkan oleh Matbaah Ahmadiyah Press di Singapura tahun 1915. Buku ini kemudian
ditransliterasikan oleh Suhaib Syam dan diterbitkan atas kerjasama pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan Yayasan Bakti Ilmu. Yayasan memiliki tebal 110 halaman dan dicetak oleh Universitas Riau Press pada tahun 2001. Tuan Guru Sapat Syekh Abdul Rahman Siddiq atau dikenal sebagai Tuan Guru Sapat sendiri merupakan guru agama Islam mufti dari Kerajaan Indragiri yang memiliki banyak sekali murid dari berbagai daerah. Murid-muridnya berasal dari Malaysia, Kalimantan, Singapura, Jambi, Bengkulu, dan Palembang. Mufti Syekh Abdul Rahman Siddiq merupakan mufti kelahiran kampung dalam Pagar, Martapura. Demikianlah pemaparan makalah pribadi saya. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.